Bumi, karya Tereli, episode 1. Namaku Raib. Aku murid baru di sekolah. Usiaku 15 tahun. Aku anak tunggal, perempuan. Untuk remaja seumuranku, tidak ada yang spesial tentangku. Aku berambut hitam, panjang dan lurus. Aku suka membaca dan mempunyai 2 ekor kucing di rumah. Aku bukan anak yang pintar, apalagi populer. Aku hanya kenal teman-teman sekelas. Itu pun seputar anak perempuan. Nilaiku rata-rata, tidak ada yang terlalu cemerlang, kecuali pelajaran bahasa. Aku amat menyukainya. Di kelas 10 sekolah baru ini, aku lebih suka menyendiri dan memperhatikan menonton teman-teman bermain basket. Aku duduk diam di keramaian di kantin, di depan kelas, dan di lapangan. Sebenarnya sejak kecil aku terbilang anak pemalu. Tidak pemalu-pemalu sekali memang, meskipun 1-2 kali jadi bahan tertawaan teman atau kerabat. Normal-normal saja, tapi sungguh urusan pemalu inilah yang membuatku berbeda dari remaja kebanyakan. Aku ternyata amat berbeda. Aku memiliki kekuatan. Aku tahu itu sejak masih kecil, meskipun hingga hari ini kedua orang tuaku, teman-teman dekatku tidak tahu. Waktu usia 2 tahun, aku suka sekali bermain peta umpet. Orang tuaku pura-pura bersembunyi, lantas aku sibuk mencari. Aku tertawa saat menemukan mereka. Kemudian giliranku bersembunyi. Kalian pernah melihat anak kecil usia 2 tahun mencoba bersembunyi? Kebanyakan mereka hanya berdiri di pojok kamar atau di samping sofa atau di belakang meja, lantas menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Mereka merasa itu cukup sempurna untuk bersembunyi. Kalau sudah menutup wajah, gelap, sudah tersembunyi semua. Padahal tubuh mereka amat terlihat. Aku juga melakukan hal yang sama saat papa bilang, "Raib, ayo bersembunyi." Giliran mama dan papa yang jaga. Maka aku tertawa comel, berlari ke kamarku, berdiri di samping lemari, menutupi wajah dengan kedua telapak tanganku. Usiaku saat itu bahkan baru 22 bulan, belum genap 2 tahun. Itu permainan hebat pertama yang pernah kumainkan dengan penuh antusias. Namun, ternyata permainan itu tidak seru. Orang tuaku curang. Waktu giliranku jaga dan mereka bersembunyi, aku selalu berhasil menemukan mereka. Di balik gorden, di balik pot bunga besar, di belakang apalah, aku bisa menemukan mereka. Meskipun sebenarnya aku tahu dari suara mereka menahan tawa. Tetapi saat aku yang bersembunyi, mereka tidak pernah berhasil menemukanku. Mereka hanya sibuk memanggil-manggil namaku, tertawa, masuk kamarku, sibuk memeriksa seluruh kamar. Mereka melewatkanku yang berdiri persis di samping lemari. Aku sebal. Aku mengintip dari balik jemari kedua telapak tanganku. Orang tuaku pastilah pura-pura tidak melihatku. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatku? Itu berkali-kali terjadi. Saat aku bersembunyi di ruang tengah, mereka juga berpura-pura tidak melihatku. Bahkan saat aku hanya bersembunyi di tengah ruang keluarga rumah kami, menutup wajah dengan telapak tangan, mereka juga pura-pura tidak melihatku. Saat kesal, kulepaskan telapak tangan yang menutupi wajahku. Mereka hanya berseru, "Astaga Raib, kamu ternyata ada di situ." Atau, "Aduh Raib, bagaimana kamu tiba-tiba ada di sini? Kami dari tadi melewati tempat ini, tapi tidak melihatmu." Lantas mereka memasang wajah seperti terkejut melihatku yang berdiri polos. Mereka memasang wajah tidak mengerti bagaimana aku bisa tiba-tiba muncul. Padahal aku sungguh sebal menunggu kapan mereka akan berhenti berpura-pura tidak melihatku. Permainan peta umpet itu hanya bertahan 1-2 bulan. Aku bosan. Aku sungguh tidak menyadari saat itu. Itulah kali pertama kekuatan itu muncul. Kekuatan yang tidak pernah berhasil aku mengerti hingga hari ini. Kekuatan yang kurahasiakan dari siapapun hingga usiaku 15. Aku tinggal menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan, berniat bersembunyi, maka seketika seluruh tubuhku tidak terlihat. Lenyap. Orang tuaku sungguh tidak punya ide bahwa anak perempuan mereka yang berusia kurang dari 2 tahun bersembunyi persis di depan mereka, berdiri di tengah karpet, mengintip dari sela-sela jarinya. Namaku Raib, gadis remaja usia 15 tahun. Aku bisa menghilang dalam artian benar-benar menghilang. Episode 2. Aduh Rah,
Berhenti mengagetkan Mama. Mama berseru, wajahnya pucat. Papa yang tergesa-gesa menuruni anak tangga bergabung di meja makan, tertawa melihat Mama yang sedang mengelus dada dan menghembuskan nafas. Mama menatapku kesal. Sejak kapan kamu sudah duduk di depan meja makan? Dari tadi, Ma. Aku ringan mengangkat bahu, meraih kotak susu. Bukannya kamu tadi masih di kamar? Berkali-kali Mama teriaki kamu agar turun sarapan. Sampai serak suara Mama. Ini sudah hampir 5:30. Nanti terlambat. Ternyata kamu sudah di sini. Mama menghela nafas sekejap. Lantas, di kejap berikutnya tanpa menunggu jawabanku, sudah gesit mengangkat roti dari pemanggang, masih bersungut-sungut. Celemeknya terlihat miring. Ada 1-2 noda yang tidak hilang setelah dicuci berkali-kali. Rambut di dahinya berantakan menutupi pelipis. Mama gesit sekali bekerja. Ra, sudah dari tadi duduk di sini kok. Mama saja yang gak lihat. Aku menuangkan susu ke gelas. Beneran. Berhenti menggoda mamamu, Ra. Papa memperbaiki dasi, menarik kursi, duduk lalu tersenyum. Mamaku itu selalu tidak memperhatikan sekitar. Sejak kamu kecil, selalu begitu. Aku membalas senyum Papa dengan senyum tanggung. Itu adalah penjelasan sederhana Papa atas keanehan keluarga kami sejak usiaku 22 bulan. Sejak permainan peta umpet yang tidak seru. Sesimpel itu. Mama tidak memperhatikan sekitar dengan baik. Padahal kalau aku sedang bosan, tidak mau dilihat siapapun, atau sedang iseng, aku menutupi wajahku dengan telapak tangan. Menghilang. Seperti pagi ini, Mama berteriak membangunkan Papa dan meneriakiku agar bergegas. Mama sibuk memulai hari, menyiapkan sarapan, dan membereskan kamar. Mama selalu begitu, terlihat sibuk. Terlepas dari peraturannya, aku benci peraturan-peraturan Mama yang kalau dibukukan bisa setebal novel. Mama ibu rumah tangga yang hebat, cekatan, mengurus semua keperluan rumah tangga sendirian tanpa pembantu. Dulu sambil menunggu Papa turun bergabung ke meja makan, aku suka memperhatikan Mama bekerja di dapur. Tentu saja, kalau aku hanya duduk bengong menonton, paling bertahan 3 detik sebelum Mama segera melemparkan celemek, menyuruhku membantu. Jadi, untuk menghindari disuruh mencuci wajan dan sebagainya, aku iseng menonton sambil bertopang tangan di meja dengan kedua telapak tangan menutupi wajah, membuat tubuhku menghilang sempurna, mengintip Mama yang sibuk bekerja. Mama sibuk meneriakiku, Ra, turun, sudah siang. Lantas dia mengomel sendiri, bicara dengan wajan panas di depannya. Anak gadis remaja sekarang selalu bangun kesiangan. Alangkah susah mendidik anak itu. Lantas dia menoleh lagi ke atas ke anak tangga berteriak, Papa, turun, sudah jam 6 lewat. Bukankah ada rapat penting di kantor? Lantas dia mengomel lagi sendirian, bicara dengan wajan panas lagi sambil membalik omelet. Kalau mandi selalu saja lama. Contoh yang buruk. Bagaimana Ra akan bisa tangkas mengerjakan pekerjaan rumah kalau papanya juga selalu santai? Anak sama papa sama aja kelakuannya. Dulu aku suka tertawa melihat Mama mengomel sendiri. Lucu sekali. Aku mengintip dari balik jari, bersembunyi sambil menguap karena masih ngantuk walau telah mandi. Aku bisa bermenit-menit diam, bertopang tangan menonton Mama. Itu membuatku tidak perlu bekerja pagi-pagi membantunya. Sekaligus tahu banyak rahasia. Misalnya, apakah aku jadi dibelikan sepeda atau tidak, apa hadiah ulang tahunku besok, dan sebagainya. Sekarang serunya hanya sedikit, tidak sesering dulu. Sejak usia belasan, aku lebih dari tahu tanggung jawabku. Sekali 2 kali saja isengku kambuh, seperti pagi ini. Aku sebenarnya sudah sejak tadi turun dari lantai 2 rumah kami, rapi mengenakan seragam sekolah, bergabung di meja makan. Tetapi karena bosan menunggu Papa turun, daripada disuruh-suruh Mama, aku memutuskan bersembunyi, iseng menonton. Kamu sudah lama menunggu, Ra? Papa bertanya mengambil koran pagi. Papa tahu tidak tarif air pump sekarang naik 2 kali lipat? Mama lebih dulu memotong, berseru soal lain. Tangannya cekatan memindahkan omelet ke atas piring. Oh ya? Papa yang mulai membuka koran pagi mengangkat wajah.
Itu artinya papa jangan mandi lama-lama. Aku menyikut papa, berbisik pelan, membantu menjelaskan maksud celetukan mama. Papa beroh sebentar, tertawa, mengedipkan mata, pura-pura menyeringit, tidak bersalah. Siapa sih yang mandi lama-lama? Memang selalu susah mengajak kalian bicara serius. Sudahlah, mari kita sarapan. Mama melotot, memotong kalimat papa lagi, menarik kursi. Semua hidangan sarapan sudah tersedia di atas meja. Kamu mau sarapan apa, Ra? Omelet terlezat sedunia, Ma. Minumnya segelas susu ini. Aku menunjuk. Mama tertawa, yang segera membuat wajah segarnya kembali. Nah, papa mau apa? Roti panggang penuh cinta. Papa nyengir meniru teladanku. Jangan gombal. Mama melotot, meski di separuh wajahnya tersungging senyum. Siapa yang gombal? Sekalian jus jeruk penuh kasih sayang. Aku tertawa. Tentu saja gombal, Pak. Jelas-jelas itu hanya roti dan jus jeruk. Mama tidak berkomentar, menuangkan jus jeruk ikut tertawa, sedikit tersipu. Lantas, Mama mengambil sisa makanan yang belum diambil, meraih sendok dan garpu. Kami mulai sibuk dengan menu masing-masing. Kita sepertinya harus mengganti mesin cuci. Mama bicara di sela mulut mengunyah. Papa menelan roti. Sekarang rusak apanya? Pengeringnya rusak, tidak bisa diisi penuh. Kadang malah tidak bergerak sama sekali. Tadi sudah diotak-atik. Mama menyerah, Pak, beli baru aja. Aku terus menghabiskan omelet, tidak ikut berkomentar. Pembicaraan sarapan pagi ini sudah dipilih. Mesin cuci. Itu lebih baik daripada Mama tiba-tiba bertanya tentang sekolah baruku. Bertanya ini, bertanya itu, menyelidiki ini, menyelidiki itu. Lantas membacakan 10 peraturan paling penting di keluarga kami. Mau Papa temani ke toko elektronik nanti malam? 2-3 menit berlalu, mesin cuci masih jadi trending topik. Tidak usah, nanti sore Mama bisa pergi sendirian. Sekalian mengurus keperluan lain. Paling minta ditemani Ra. Ra mau menemani Mama kan? Papa mengangguk takjim. Mama memang selalu bisa diandalkan. Tadi waktu bilang sudah diotak-atik, itu bahkan berarti Mama sudah berprofesi setengah montir amatir. Aku juga mengangguk sekilas. Asik mengunyah. Omelet terlezat sedunia. Ponsel Papa tiba-tiba bergetar, menghentikan sarapan. Papa menyambar ponselnya, melihat sekilas nama di layar. Aku dan Mama bertatapan. Ya, halo? Papa bicara sejenak, lantas menjawab pendek-pendek. Ya, oke, baik. Ya, oke, baik. Papa meletakkan ponsel sambil menghela napas panjang. Papa minta maaf, sepertinya lagi-lagi tidak bisa menghabiskan sarapan bersama. 30 menit lagi, Papa harus segera ada di kantor. Tuan Direktur memanggil. Tuan Direktur, aku menepuk jidat. Selalu begitu. Papa tertawa. Ayolah, Papa harus bergegas, Ra. Papa janji, Ma. Gantinya kita makan malam bersama nanti. Mama menghela napas tipis. Kecewa. Baik, sepertinya aku juga harus menyudahi sarapanku yang belum sepertiga. Nasibku sama dengan banyak remaja lain, harus berangkat ke sekolah bersama orang tua. Mereka buru-buru, maka aku ikut buru-buru. Mereka telat, aku juga ikut telat. Aku meletakkan sendok, beranjak berdiri, lantas berlari naik ke kamar, mengambil tas dan keperluan sekolah. Jangan lupa sarapan lagi di kantor, Pak. Tentu saja, bila perlu, Papa akan sarapan sambil rapat dengan Tuan Direktur. Itu pasti akan menarik. Papa mengedipkan mata bergurau. Mama melotot. Papa buru-buru memperbaiki ekspresi wajah. Papa tidak akan lupa, Ma. Peraturan ketujuh keluarga kita. Sarapan selalu penting. Papa meniru gayaku, tangan hormat di dahi. Mama tersenyum. Papa memang sedang berada di titik paling penting karir pekerjaannya. Setidaknya demikian kalau Papa menjelaskan kenapa dia harus pulang larut malam, kenapa dia harus bergegas pagi-pagi sekali. Papa harus berhasil melewati fase ini dengan baik, Ra. Sekali Papa berhasil memenangkan hati pemilik perusahaan, karir Papa akan melesat cepat. Posisi lebih baik, gaji lebih tinggi. Keluarga kita harus kompak mendukung, termasuk kamu. Toh, pada akhirnya kamu juga yang diuntungkan. Mau liburan kemana, mau beli apa, semua beres. Aku hanya bisa mengangguk setengah paham.
soal jalan-jalan atau belanja. Setengah tidak, soal memenangkan hati pemilik perusahaan. Dasi papa miring, mama menunjuk beranjak mendekat memperbaiki. Terima kasih. Papa tersenyum melirik pergelangan tangan. Celemek mama juga miring. Papa ikut memperbaiki, meski sekali lagi melirik pergelangan tangan. Jangan pulang larut malam, Pak. Mama lupa ya? Kan tadi papa bilang nanti malam kita makan malam bersama. Spesial, tidak ada yang terlambat. Papa mendongak. Alangkah lamanya anak itu mengambil tas sekolah. Tentu saja apanya? Tentu saja lama, meniru siapa lagi, selalu lama melakukan sesuatu, dan terbirit-birit panik kalau sudah kehabisan waktu. Mama tersenyum simpul. Oh, itu entahlah meniru siapa. Papa pura-pura tidak mengerti sambil ketiga kalinya melirik jam tangan. Yang papa tahu, anak itu cantiknya meniru siapa. Mama tersipu, mereka berdua tertawa. Papa melihat jamnya lagi mengeluh. 5 menit, lama sekali anak itu mengambil. Ra, sudah selesai dari tadi kok. Aku menyengir, menurunkan telapak tangan. Ra? Papa berseru kecil, sambil terlonjak melihatku tiba-tiba sudah berdiri di anak tangga terakhir. Bagaimana kamu sudah ada di sana? Kamu selalu saja mengejutkan orang tua. Papa bersungut-sungut, meski sungutnya lebih karena dia harus bergegas. Jangan menggoda papamu, Ra. Dia selalu saja tidak memperhatikan. Sejak kamu kecil malah. Sekarang giliran mama yang menggunakan kalimat itu tersenyum. Aku tersenyum tanggung membalas senyum mama. Itu juga menjadi penjelasan sederhana mama atas keanehan keluarga kami sejak usiaku 22 bulan. Sejak permainan peta umpet. Sesimpel itu. Papa tidak memperhatikan sekitar dengan baik. Padahal kalau aku lagi bosan, tidak mau dilihat siapapun, atau sedang iseng, aku tinggal menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Menghilang. Seperti pagi ini, aku iseng ingin melihat percakapan akrab orang tuaku. Sudah sejak tadi aku turun mengambil tas, berdiri di anak tangga paling bawah, dengan kedua telapak tangan menutupi wajah, mengintip wajah mereka yang saling tersipu. Baik dulu maupun sekarang, itu selalu seru. Ayo berangkat, Papa berjalan lebih dulu. Aku mengangguk. Jangan lupa sarapan lagi di sekolah, Ra. Ra tidak akan lupa, Ma. Peraturan ke-7 keluarga kita. Sarapan selalu penting. Aku mengangkat tangan hormat. Mama mengacak poni rambutku. 5 menit kemudian, mobil yang Papa kemudikan sudah melesat di jalanan. Pagi itu aku sungguh tidak tahu. Setelah sarapan bersama yang selalu menyenangkan, beberapa jam lagi kejutan itu tiba. Ada yang tahu rahasia besarku. Bukan hanya satu, melainkan susu menyusul. Seluruh kehidupanku mendadak berubah 180 derajat. Perang besar siap meletus di bumi. Aku tidak bergurau.